Kelihatannya euforia kemenangan Trump bukan lagi terkait dengan euforia terhadap positif ataupun optimisme pasar saham, melainkan kali ini kaitannya dengan kekhawatiran kalau misalkan ternyata kebijakan Trump terkait dengan kebijakan tarif itu diberlakukan. Jadi ada kekhawatiran di sini yang membuat kenapa pasar saham saat ini sedang mengalami koreksi turun ataupun profit taking. Nah, satu hal yang juga cukup mencolok adalah pergerakan dari harga emas. Nah, kira-kira apakah dolar akan terus menguat atau tidak? Kita lihat beberapa ulasan berikut ini yang mungkin akan menjadi pedoman untuk kita hari ini, termasuk juga sampai besok. Ya, dari China sebetulnya ada kabar yang cukup menggembirakan, yaitu kaitannya dengan adanya intervensi mata uang, yaitu Chinese Yuan. Cuman di sini kita tidak bisa menafsirkan apakah itu akan menolong cukup banyak terkait dengan penurunan yang juga cukup banyak terhadap pasar Hang Seng. Nah, satu sisi, seperti yang kemarin sempat kita kupas, yaitu kaitannya dengan kekecewaan market dengan pengumuman stimulus yang angkanya tidak lebih besar daripada yang dijanjikan. Artinya di sini ada kekecewaan dan itulah yang membuat kenapa mata uang Yuan juga melemah terhadap US dollar. Kemudian yang kedua juga berdampak kepada pasar sahamnya. Nah, di sisi lain, Yuan ternyata melemah sampai ke level terendah dalam 3 bulan terakhir. Jadi inilah yang membuat kenapa pasar saat ini bergejolak dan ada kekhawatiran yang tadi saya sebutkan, salah satunya didukung dengan penguatan US dollar. Nah, di sisi lain, ada rencana untuk pemangkasan pajak pembelian rumah lebih lanjut, dan ini adalah sebagian dari stimulus moneter ya, harusnya yang digelontorkan dari PBOC ataupun People Bank of China. Nah, tapi mungkin saja yang kita sedang perhatikan di sini adalah niat serius dari pemerintah China untuk mendorong ataupun membantu sektor properti. Tapi sepertinya tidak cukup untuk menenangkan market karena beberapa data ekonomi yang terakhir sempat muncul, termasuk salah satunya inflasi di hari Sabtu kemarin ternyata relatif lebih rendah. Jadi ya mau tidak mau, market menunggu gebrakan selanjutnya dari pemerintah China. Di sisi lain kalau kita lihat dari Jepang ada 2 peristiwa yang kebetulan menurut saya ini adalah agenda yang harusnya menjadi cikal bakal positif untuk BOJ nantinya. Oke, yang pertama ada kaitannya dengan agenda pertemuan dari Perdana Menteri Jepang Ishiba yang akan bertemu dengan perwakilan dari bisnismen dan juga terkait dengan para pekerja ataupun serikat pekerja. Rencananya ini akan dilakukan di akhir November, jadi jangan senang dulu karena masih ada waktu 2 atau 3 minggu ke depan. Nah, di sisi lain apa yang akan dibahas? Salah satunya adalah terkait dengan kebijakan upah alias negosiasi upah. Seperti kita ketahui, syarat dari BOJ untuk melakukan kenaikan suku bunga lagi adalah kaitannya dengan inflasi yang harusnya naik atau menguat yang lebih ditonjolkan dengan konsumsi domestik, dan itu berarti kaitannya dengan tingkat upah yang harus naik secara berkelanjutan. Jadi pada dasarnya ini adalah langkah yang mungkin dinilai oleh pasar sebagai langkah yang tepat. Karena misalkan ternyata itu dipenuhi, maka kemungkinan bukan mustahil BOJ akan kembali menaikkan suku bunga tahun depan. Nah, mungkin tidak Desember ya, tapi lebih ke tahun depan. Saya perkirakan kalau misalkan kita flashback ulang dengan peristiwa di awal 2024, maka itu akan terjadi negosiasi sampai Januari-Februari, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan dapatkan BOJ meeting itu di kisaran bulan Maret. Dan kemungkinan itu yang akan menjadikan cikal bakal kenaikan suku bunga berikutnya. So, kalaupun tahun ini tidak ada kenaikan, yang dipertimbangkan adalah kemungkinan masalah kenaikan gaji tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan subsidi ataupun paket stimulus yang dilakukan oleh pemerintah senilai 65 miliar US dollar atau sekitar 10 triliun yen. Dan ini adalah untuk mendorong produksi dari chip ya ataupun teknologi AI. Nah, satu sisi teman-teman yang saya garis bawah di sini, ini ternyata selain untuk mengantisipasi terkait dengan fokusnya adalah produksi chip ke depan sampai ke tahun 2030, ini juga salah satu untuk mengantisipasi kemungkinan bisa dibilang persaingan dagang ataupun trade war yang dikhawatirkan bisa terjadi setelah Trump kembali mengetuk pintu ataupun untuk potensi dari kebijakan tarif. Nah, jadi dalam hal ini sebetulnya beberapa negara sudah mulai melakukan persiapan kaitannya dengan kemungkinan Trump akan memperlakukan tarif impor yang cukup besar. Ya, saya rasa Cina pun harusnya mulai seperti itu ya. Dan mereka harus mulai mengantisipasi dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk, karena satu sisi mereka belum pulih dari ekonomi. Nah, di sisi lain, berita seperti ini harusnya akan menopang terkait dengan pasar sahamnya. Sehingga kalau misalkan dikaitkan dengan kekhawatiran market, kalau misalkan BOJ-nya melakukan kenaikan suku bunga, tiba-tiba sahamnya meluncur deras ataupun turun lagi, harusnya ini sudah diantisipasi. Nah, tapi dalam hal ini, kita mungkin belum akan melihat hal yang akan terjadi di hari ini ataupun dalam waktu dekat. Karena ini program
yang bisa dibilang medium term. Nah, satu sisi penekanan ataupun penurunan itu kaitannya dengan kekecewaan market terhadap China dan juga kaitannya dengan penguatan US dollar untuk sementara waktu. Nah, sementara itu kabar bagus dari Rusia itu adalah kaitannya dengan rencana penggabungan perusahaan minyak. Ada 3 perusahaan besar di sana, salah satunya adalah perusahaan Rosneft yang dikenal sebagai raksasa minyak dari Rusia. Nah, rencananya menurut rumor mereka akan digabungkan jadi satu dengan Gazprom dan juga Lukoil. Nah, masalahnya adalah berita ini masih simpang siur, jadi kita belum bisa percaya 100%. Hanya saja kalau memang benar, maka ini akan menjadikan perusahaan tersebut sebagai perusahaan minyak terbesar setelah Saudi Aramco. Wah, ini cukup menarik ya, mengingat ada sanksi yang masih tetap dikenakan pada Rusia. Ini berarti akan menjadi solusi untuk produksi ataupun supply. Jadi kalau misalkan seperti itu, gangguan pasokan akan relatif tertanggulangi, dan kemungkinan kita akan melihat harga minyak yang relatif stabil ke depannya. Nah, tapi yang jelas kita butuh konfirmasi ini sebelum betul-betul direalisasikan. Nah, satu hal yang cukup menarik berita yang saya baca adalah terkait dengan Warren Buffett. Melalui perusahaannya Berkshire Hathaway, melepas kepemilikan saham Apple. Kali ini Apple, teman-teman, bisa dibilang cukup prospektif ke depannya, dan bahkan ya harganya juga dalam valuasi yang cukup tinggi ya. Masih dalam kenaikan, dan juga sektor teknologi juga kita sempat lihat masih tetap moncer, apalagi dengan kemenangan Trump. Tapi justru Warren Buffett itu melakukan hal yang di luar dugaan. Mereka langsung mengakuisisi ataupun mengambil profit ataupun ya melepas beberapa sahamnya. Nah, kaitannya dengan apa yang saya lihat di sini adalah yang cukup menonjol. Ternyata mereka membukukan uang ataupun ya menyimpan dengan dana tunai jauh lebih besar dari yang terlihat sebelum-sebelumnya. Dan menurut historinya, ini adalah jauh lebih besar dari yang pernah terjadi menjelang krisis finansial di tahun 2008. Jadi cukup menarik ya untuk melihat apa yang dilakukan oleh Warren Buffett. Dan ini mungkin akan menjadi pertanda yang bisa dibilang indikasi tertentu. Nah, terlepas dari hal tersebut, teman-teman, ada beberapa faktor yang mungkin terjadi. Kalau kita bicara tentang alasan ataupun faktor apa yang membuat seorang investor kawakan melakukan profit taking ataupun melepas kepemilikan saham, ya bisa saja dibilang tentang profit takingnya hanya memang untuk membukukan profit, atau yang kedua mungkin ada agenda tersembunyi, yaitu termasuk salah satu rencana untuk kepemilikan atau untuk mengakuisisi perusahaan yang lebih besar. Dan rencananya itulah dibutuhkan dana sekitar 50-100 miliar US dollar. Nah, cuman sampai saat ini belum jelas perusahaan apa yang dimaksud. Lalu kemudian yang ketiga adalah alasan yang sederhananya adalah kaitannya dengan prospek ekonomi ke depan. Nah, ini yang cukup menarik bagi saya adalah poin ketiga. Kalau memang ternyata ini mengindikasikan ada sesuatu hal yang tercium oleh Warren Buffett, maka kemungkinan hati-hati. Mungkin dia juga sudah melihat bahwa pasar saham saat ini sudah all time high, sudah sangat puncak dan sangat mahal. Apalagi kalau misalkan dengan Donald Trump yang kemungkinan akan memberlakukan pemangkasan pajak perusahaan yang berarti notabene akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, dan saham pun akan melejit dengan derasnya. Nah, tapi dengan harga yang terlampau tinggi, apakah itu akan menjadi suatu ancaman atau tidak? Mungkin itu yang harus kita pertanyakan, karena dari apa yang dilihat, apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, Warren Buffett jarang untuk melakukan hal tersebut. Jadi hati-hati teman-teman, ini mungkin menjadi indikasi yang perlu kita cermati ke depan. Nah, yang jelas Apple, Bank of America harusnya sahamnya masih tetap relatif lebih tinggi ataupun bisa bergerak lebih tinggi. Nah, tapi untuk hal ke depan mungkin akan menjadi rambu-rambu untuk kita semua. Nah, di sisi lain, data ekonomi untuk malam nanti, kita hanya melihat data dari zona Eropa dan juga kaitannya dengan Inggris. Inggris sekitar 20 menit lagi ataupun sekitar 10 menit lagi dari berita ataupun dari aktual yang saya coba rekam. Ini kita akan lihat dari data pekerjaan. Tapi lagi-lagi persis dengan apa yang kemarin kita bahas, kelihatannya ini diragukan akan menjadi pemicu penggerak market karena semua akan fokusnya adalah data GDP Inggris yang kemungkinan dirilis di hari Kamis ataupun Jumat ya. Nah, jadi hal ini akan kemungkinan tidak terlalu berpengaruh besar. Kalaupun terjadi kenaikan, saya rasa kenaikannya akan relatif tertahan karena penguatan dolar tersebut. Jadi kemungkinan akan relatif terbatas. Di sisi lain, inflasi Jerman itu akan menjadi indikasi yang cukup tepat untuk kita perhatikan untuk pergerakan euro selanjutnya. Karena dalam hal ini data zona Eropa kelihatannya hanya relatif singkat ataupun ringan ya dengan economic sentiment yang saya rasa semua akan tertuju pada inflasi Jerman. Jadi kalau inflasi Jerman cukup tinggi ataupun mengalami kenaikan,
that means good untuk euro dan kita akan lihat kenaikan. Nah, tapi balik lagi, apakah dolar masih tetap melakukan penguatan atau tidak? Itu yang akan menjadi perkara karena nantinya akan sangat mempengaruhi seberapa besar, seberapa jauh pergerakan dari euro ataupun pound sterling. Nah, di malam hari akan ada OPEC monthly report. Saya sih agak cukup lebih cenderung menantikan apa yang akan dilaporkan oleh OPEC terkait dengan laporan bulanan. Biasanya yang akan dirilis adalah terkait dengan proyeksi tingkat permintaan. Apakah akan terjadi pemulihan atau tidak? Kalau memang ternyata OPEC memperkirakan akan terjadi pemulihan tingkat permintaan, maka kemungkinan crude oil bisa saja mengalami kenaikan kembali, mungkin 68 ataupun bahkan ke $70. Tapi kalau misalkan dia melihat ada agenda yang kemungkinannya akan menekan tingkat permintaan tersebut lebih lanjut, maka hampir bisa dipastikan kita akan melihat crude oil kembali turun, bahkan $65 mungkin bisa ditembus. Nah, tapi satu sisi kita harus coba lihat secara outlook ke depan yang memungkinkan mendekati musim libur yang bisa dibilang cukup dinantikan. Nah, kemudian ada pejabat Fed yaitu Christopher Waller, dan saya rasa ini akan menjadi indikasi apakah Fed masih tetap dalam sisi dovish atau tidak. Oke, berarti minggu ini kembali lagi saya ingatkan, ada beberapa agenda inflasi. Inflasinya sudah keluar adalah data inflasi dari China di hari Sabtu kemarin. Kemudian kita masih tunggu terkait dengan Jerman nanti sore, dan hari Rabu itu adalah inflasi dari Amerika. Satu catatan yang penting, kita mungkin akan melihat apakah mereka atau market sudah mulai mengantisipasi terkait dengan data inflasi Amerika besok atau tidak. Teorinya, kalau memang ternyata mereka mengantisipasi dengan harapan bahwa angkanya relatif turun, maka kemungkinan dolar akan mengalami koreksi turun untuk sampai malam nanti. Tapi bisa saja kebalikannya. Nah, di sisi lain GDP juga akan menjadikan proyeksi kita yang berikutnya Inggris, yaitu kaitannya dengan potensi sell on rumor buy on effect. Dan terakhir tentunya pidato dari Powell. Jadi hati-hati teman-teman dengan segala kebetulan program ataupun data ekonomi yang malam nanti tidak terlalu menggigit, tapi kelihatannya market sudah mulai mengantisipasi segala sesuatu yang akan dirilis besok malam.